Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah bagian yang keempat tentang kisah Nabi Adam, ayat 29 ditambah 1 ya, jadi 30 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ini bahasa Quran, diambil dari bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan menggunakan metode tamyiz, yaitu terjemah Quran per huruf atau per kata. Wa dan ingatlah, id ketika, qala dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbuka Tuhanmu, Rabbu Tuhan ka kamu. Ka ini huruf saudaranya dhamir kolom 25 yang artinya kamu. Lil malaikati, li kepada al malaikati para malaikat. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada zaman bahari. Ketika itu kejadiannya adalah Allah merencanakan ingin menciptakan, gitu ya. Ini sesungguhnya aku jailun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Nanti kita bahas makna daripada khalifah. Qalu, mereka para malaikat menjawab, apakah taj'alu engkau akan menjadikan man orang yang yufsidu yang akan senantiasa berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi, wa yasfiku dima dan orang itu nanti juga akan senantiasa mengalirkan darah, bunuh-bunuhan di muka bumi juga. Wa yasfiku dima ini maksudnya adalah maksud malaikat orang yang akan diciptakan oleh Allah yang akan dijadikan khalifah itu nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan bunuh-bunuhan. Ini maksud malaikat. Wa nahnu nusabbihu, sementara kami nusabbihu senantiasa bertasbih, memuji, bertasbih, mensucikan Allah. Bihamdika dengan memuji engkau. Wa nuqaddisulak dan kami senantiasa mensucikan engkau. Qala Allah SWT berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma apa yang la ta'lamun, apa yang kalian ketahui. Ini makna per huruf, jadi supaya nyaman kita memahaminya. Setiap ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 3 lafaz. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Jadi kita mengingat 3 insya Allah lebih mudah daripada mengingat lebih dari 3. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kata demi kata apa maksud Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ketika kita dengar, kita lihat, kita perhatikan dan kita hayati makna dari ayat ini menurut metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran, M yang ke-6 memahami, maka salah satu isinya adalah pemberitahuan. Isi pemberitahuannya adalah perintah. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk senantiasa mengingat, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita, agar kita mengingat peristiwa itu. Allah punya rencana di hadapan para malaikat disampaikan. Seluruh malaikat yang ada pada saat itu sepertinya kurang setuju. Tapi maksudnya bukan begitu. Karena malaikat itu tidak mungkin tidak setuju apa yang menjadi rencana Allah. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak apa yang menjadi kemauan daripada tuannya. Tetapi kalau kita lihat jawaban daripada para malaikat seakan-akan kurang setuju. Tapi maksudnya tidak demikian. Maksud malaikat menyampaikan hal tersebut kepada Allah karena malaikat itu sudah mengalami peristiwa sebelumnya. Karena sebelum Allah menciptakan makhluk yang baru yang akan jadi khalifah ini,
sebelumnya sudah ada kehidupan dari bangsa lain, yaitu dari bangsa jin. Memang kenyataannya begitu. Waktu jin berada di muka bumi, pekerjaannya merusak bumi, bunuh-bunuhan, saling mengalirkan darah satu sama lain, sehingga seluruh kaum jin, seluruh bangsa jin itu ditumpes habis kecuali iblis. Karena iblis adalah bangsa jin yang paling taat kepada Allah. Sampai-sampai saking taatnya iblis sampai diangkat ke surga bersama-sama dengan para malaikat yang tidak sebentar tapi lama banget, ribuan tahun bersama para malaikat, sehingga iblis ini sudah berpengalaman di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kenapa Allah tidak mengatakan ingin menjadikan manusia, tetapi Allah ingin mengabarkan kepada kita, Allah ingin menjadikan seorang khalifah. Apa itu khalifah? Menurut pakar ilmu tafsir, ulama tafsir, khalifah ini artinya pengganti. Jadi Allah akan menciptakan seorang yang akan menjadi pengganti Allah di muka bumi untuk melaksanakan syariat Allah, aturan Allah agar berjalan di muka bumi. Maka Allah ciptakan khalifah. Pengertian yang kedua, khalifah itu adalah orang yang menggantikan. Makanya kita yang umur 10 tahun, 20 tahun, yang 100 tahun nggak ada ya Pak ya. Di sini yang 100 tahun nggak ada. Pak Haji paling 70 Pak ya. Nah, yang 70 tahun ini menggantikan beliau yang sekarang sudah tidak ada. Nanti kita akan digantikan oleh anak kita. Anak kita akan digantikan oleh cucu kita. Cucu kita akan digantikan oleh buyut kita dan lain sebagainya. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, ini generasinya sudah ratusan generasi, mungkin bahkan ribuan. Inilah namanya khalifah. Kemudian yang ketiga, khalifah itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Tugasnya dwi fungsi, ganda ya. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai pemimpin. Nah, jadi khalifah itu zaman Nabi, setelah Nabi wafat itu dilanjutkan pemerintahannya oleh para khalifah. Nama pemerintahannya, kekuasaannya itu disebut dengan khilafah. Orangnya khalifah. Nah, begitu kan? Nah, jadi khalifah ini adalah pemimpin. Nah, jadi kalau kita mendengar istilah khilafah tidak perlu alergi, tidak perlu a priori, karena memang dari sono sudah begitu. Jadi pemerintahannya disebut khilafah, kemudian pemimpinnya disebut khalifah. Tugas khalifah melaksanakan undang-undang, peraturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang yang dikasih amanah sebagai pemimpin, dikasih amanah sebagai hamba ya, tetapi tidak melaksanakan hukum Allah, tidak mewakili Allah dalam pelaksanaan aturan Allah di muka bumi ini, maka tidak disebut khalifah. Jadi khalifah itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang dikasih tanggung jawab sebagai hamba, sebagai pemimpin untuk memimpin sesuai dengan hukum Allah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat para khalifah yang ada di muka bumi ini bisa kita cocokkan apakah sudah sesuai dengan pengertian ulama mengenai khalifah itu sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian para malaikat itu bertanya seperti itu seakan-akan keberatan, maksudnya bukan menentang, tetapi malaikat itu ingin tahu apa sih maksudnya Allah itu kok bikin makhluk baru lagi. Bukankah sebelumnya perbuatannya seperti itu, gitu ya?
Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, aku tahu wahai para malaikat bahwa orang yang akan aku ciptakan nanti memang akan bunuh-bunuhan, memang akan berbuat kerusakan, betul, memang. Tetapi aku tahu yang kamu tidak tahu. Apa itu? Hikmah di balik penciptaan khalifah ini. Nah, jadi Allah menyampaikan kepada para malaikat sebagai sebuah penekanan kepada para malaikat. Tapi sekali lagi, bahwa para malaikat tidak mungkin menentang apa yang menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Rencana Allah itu hebat sekali. Ada hamba Allah yang di dalam musola ini sahabat ulun, gitu kan. Enggak diduga, enggak dikira bertemu di sini. Yang sudah puluhan tahun enggak bertemu, gitu kan. Adiknya beliau itu teman ulun di Sabilal. Istri beliau juga teman ulun dulu di Sabilal. Ya Pak Yudi ya? Ibu Halimatus Sa'diyah, sarjana hukum. Nah, ya Pak. Nah, jadi teman sama-sama hukum. Nanti sampaikan kepada ibu lah. Nah, jadi ini mumpung ingat, jadi Bapak Ibu yang punya anak ingin menjadi pakar hukum, silahkan mendaftar di Setisa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam ya. Jadi kalau ada kesulitan masuknya hubungi ulun, insya Allah nanti gampang masuknya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin punya anak atau cucu hafal Quran, hubungi ulun juga. Karena kami sudah membuka peluang yang ingin menghafal Quran mulai umur 7 tahun sampai 77 tahun. Jadi 77 tahun masih dibuka ini. Siapa yang ingin mendaftar, monggo silahkan. Belajarnya nggak usah lama-lama. Sampai selesai, gitu kan. Mau pilih 1 hari 1 ayat boleh, mau pilih 1 hari 1 halaman ada, mau pilih 1 hari 1 lembar ada, 1 hari 2 lembar ada. Yang paling uncit itu 1 hari 1 juz, nggak ada yang minat, nggak ada yang minat. Jadi yang banyak minat 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 ayat. Nah, itu banyak sekali nih. Nah, nanti Pak Haji memulailah one ayat, tidak apa-apa, ya kan. Tapi Pak pilih ayat yang kira-kira memastikan kita masuk surga gitu. Jadi kalau belajar itu yang pasti, ya kan. Dengan ayat ini pastikan saya masuk surga gitu. Nah, anaknya adik beliau ini Aulia itu suaranya bagus, jadi imam di mana-mana. Ya, Masya Allah, luar biasa. Di santri kami juga banyak yang diminta jadi imam-imam gitu ya, ke masjid-masjid. Jadi kalau Bapak Ibu ingin santri kami jadi imam kah, jadi guru kah, jadi apa, monggo silahkan. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menyampaikan kepada Allah dengan 3 kalimat untuk meyakinkan Allah. Ya Allah, kalau pian mau menjadikan khalifah di muka bumi, mbak yao kami aja, nggak usah orang yang baru itu, nggak usah. Toh nanti juga berbuat kerusakan, toh nanti juga bunuh-bunuhan, kata malaikat. Bukankah kami senantiasa bertasbih? Nah, ini kita ambil tasbih yang pertama. Mensucikan Allah yang pertama, akar katanya sabaha. Sabaha itu artinya dia laki-laki satu telah berenang. Sabaha. Apa hubungannya berenang dengan maha suci? Karena orang yang berenang itu biasanya bersih badannya. Tapi yang dimaksud berenang di sini adalah orang yang bergerak cepat di dalam air. Itu jadi sabaha itu artinya orang yang bergerak cepat di dalam air, namanya berenang. Nanti lama-lama bersih, gitu kan. Makanya dulu waktu Nabi Yunus
Nabi Yunus menyampaikan berita kepada kaumnya nggak percaya, kurang 3 hari nggak percaya, kurang 1 hari masih nggak percaya juga. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, minggat, ya. Di dalam perjalanan hukum yang berlaku, orang yang minggat dari kampungnya, maka ketika naik perahu atau kendaraan, maka perahunya akan oleng. Ternyata oleng betul. Diundi yang kena Nabi Yunus terus, ya. Berkali-kali. Mereka tahu kalau Yunus itu nabi, mosok dibuang ke laut kan gitu. Maka kemudian Yunus kena terus, akhirnya menyemplungkan diri, ya. Akhirnya kena, ya, dimakan oleh ikan ganal. Nah, di dalam perut ikan itu gelap gulita. Dan selama di dalam perut itu Nabi Yunus sudah dibawa ke 7 samudera keliling dunia, gitu ya. Maka kemudian di dalam perut tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus menerus, enggak ada yang lain. Kenapa Nabi Yunus tidak mengucapkan alhamdulillah? Enggak cocok. Masuk musibah alhamdulillah. Kenapa Nabi Yunus tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar? Enggak cocok juga. Kenapa tidak mengucapkan tahlil? Enggak. Kenapa enggak tahlilan di dalam perut? Enggak ada jamaahnya. Yang cocok tasbih, ya. Tasbihnya pakai istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus menerus. Maka kemudian kepanasan. Oh gitu ya. Apa rahasianya? Rahasia tasbih. Ini untuk kita semua yang hadir, kami berikan rahasianya tasbih. Ini nggak usah pakai mahar, diamalin aja, ya. Jadi tasbih ini maksudnya adalah membuang semua bentuk sifat kekurangan Allah. Jadi Allah itu tidak ada sifat kurang, yang ada lebih. Makanya Nabi Yunus yakin, ya Allah, hanya Engkau yang bebas dari sifat kekurangan, maka tiada lain hanya Engkau yang bisa membebaskan ulun dari kegelapan ini. Maka di dalam ayat yang lain dijelaskan, Allah menyampaikan kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak bertasbih mensucikan aku, niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut sampai hari berbangkit. Nah, jadi tasbih ini bisa mengeluarkan persoalan, kegelapan. Kalau kita ada masalah, baca tasbih banyak-banyak, yakin aja. Nah, ini biasanya masalah hutang. Masalah hutang, baca tasbih banyak-banyak, insya Allah Allah lunasi, gitu kan. Tapi Pak, kita ini punya utang banyak pada Allah, nggak ingat-ingat. Kita ini punya utang sama Allah Pak Haji, ya? Nggak ingat nggak? Nah, itu. Kita utang dengan sesama aja malunya bukan main, ya kan? Tapi punya utang dengan Allah nggak malu-malu, gitu ya. Alhamdulillah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah turunkan Quran untuk petunjuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itulah rahasia tasbih. Jadi tasbih ini dengan mensucikan Allah, karena Allah itu adalah zat yang terbebas dari sifat kekurangan. Kalau kita makhluk ini penuh kekurangan, makanya kita minta kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah SWT, dengan mengucapkan tasbih. Biasanya kalau subuh, habis kajian subuh di radio Al Jihad itu zikir pagi. Nah, zikir paginya ada tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Paginya juga begitu, petangnya juga begitu. Masya Allah, bagus sekali. Zikir pagi petang, ya. Di sini ada Pak Haji, zikir pagi petang. Oh, zikir terus menerus, ya. Biasanya kalau usianya sudah di atas 50 tahun, zikirnya seperti generasi Ali Imran 190.
191. Generasi Ali Imran seperti itu, Pak. Jadi apa? Zikirnya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Nah, ya, Pak. Jadi ulun waktu halus ditanya oleh guru ulun, apa maksudnya? Ulun kira itu cuma 3 waktu itu aja. Ternyata setelah belajar, oh enggak. Ternyata tidak ada waktu tanpa ingat Allah. Lalu menyimpulkan, Masya Allah, ternyata semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Akhirnya minta tolong kepada Allah supaya dibebaskan dari neraka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini kegiatannya cuma 3. Kalau enggak berdiri, duduk. Kalau enggak duduk, berbaring. Sekarang kita lagi duduk nih, zikir, ingat kepada Allah. Nah, kita sedang taklim ini zikir. Tapi enggak tahu Bang, kalau mungkin jasad kita di sini, ruh kita entah kemana, kita enggak tahu, ya kan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini adalah zikir. Setelah dari sini nanti sholat dikumandangkan, berdiri, nanti ada duduk, ya kan? Nanti sampai rumah, uyuh, istirahat, berbaring. Ingat Allah terus. Makanya ulun ingat itu ya, surah Toha, surah 20 ayat berapa itu Pak Isi? Yang zikir-zikir itulah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ayat 14. Nanti kalau ada Quran dibuka surah Toha ayat 14. Ini sebetulnya ini ayat untuk kelas tinggi, kelas 50 ke atas. Kalau 50 ke bawah belum boleh. Itu ternyata nakut-nakuti ulun. Wah, ulun waktu itu masih muda banget, ya kan? Umurnya masih 20 tahun, nggak boleh ikut kajian itu. Ulun ikut abah ulun, ikut kajian. Kajiannya gelap-gelap, itu gelap, ya kan? Kenapa kok gelap gitu? Katanya supaya mengingat di alam barzah gelap nanti katanya. Oh gitu. Lalu mursyidnya, gurunya menyampaikan ayat itu. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani sesungguhnya aku, ini Allah yang mengatakan. Innani sesungguhnya aku, ana aku, Allahu Allah. Pernyataan yang kedua, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah. Ilah itu adalah Tuhan yang benar-benar bisa kita ibadahi. Tuhan yang benar-benar bisa membalas ibadah kita. Ini ilah. Illa kecuali ana, saya. Ini pernyataan Allah. 2 kali menyatakan. Setelah itu baru Allah menyuruh kepada Rasulullah 2 perintah. Yang pertama, fa'budni, maka ibadahlah kepadaku, maka sembahlah aku, maka kenalilah aku. Nah, jadi yang namanya ibadah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah itu, kalau ibadah itu terjemahannya. Tapi kalau tafsirnya, ibadah dimaksud adalah mengenal Allah. Ulun pernah mendengar ceramahnya Bapak Tajuddin Nur. Beliau menyampaikan kalimat tasawuf, yaitu awaluddin ma'rifatullah. Ya, pertama-tama kita mengenal agama itu adalah mengenal Allah. Itu udah lama banget, udah puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Nah, ulun ingat. Ya, tetapi ternyata begitu kita baca tafsir Ma'rifatul Quran, oh betul. Jadi kalau kita itu belajar, pertama kali memang harus, kalau belajar Quran itu supaya kenal siapa yang punya firman ini. Jadi ketika kita mengenal Al-Quran, insya Allah kita akan mengenal Allah. Maka kita mengenal Allah ini penting. Oh penting. Nanti Pak Yudi bisa
kasih tahu kepada anak-anak bagaimana cara mengenal Allah gitu ya. Ya, ulun dilavanila ngasih tahu cara mengenal Allah itu seperti cara kita mengenal teman kita. Pertama ditanya namanya, siapa namanya. Yang kedua ditanya di mana alamatnya. Ketiga ditanya apa pekerjaannya. Gitu, 3 aja. Namanya Allah. Oh, sudah tahu ya Allah. Di mana rumahnya? Rumahnya di masjid. Ya Pak Zia, Allah rumahnya di masjid ya. Kan masjid itu Baitullah. Bait rumah, Allahu Allah. Baitullah masjid. Makanya kalau kita kepengen ke rumahnya Allah ya ke masjid. Nah ini masjid. Masjid mereknya musola gitu ya. Langgar musola. Masjid. Karena tempat sujud. Yang ketiga ditanya, apa pekerjaannya Allah? Oh, Allah itu pekerjaannya memberi. Oh, memberi. Kalau yang selain Allah meminta. Kalau Allah memberi. Allah nggak pernah minta. Kalau toh Allah menawarkan sebuah informasi permintaan itu untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah meminta, tapi tempat kita meminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita seperti itu. Nah, kalau kita mengenal Allah, maka akan lahir yang namanya cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka akan melahirkan yang namanya ingat kepada Allah. Jadi, ketika kita sholat, bisa sampai kepada tingkat khusyuk manakala kita kenal Allah, manakala kita cinta Allah, manakala kita ingat kepada Allah. Makanya Allah menyeru. Yang kedua, wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah menyuruh kita sholat untuk mengingat Allah. Mengingat Allah bagian dari cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah bagian dari pengenalan kita kepada Allah. Kita tidak mungkin cinta kepada seseorang kalau kita tidak kenal seseorang itu. Ya Pak, Bapak dulu waktu belum punya istri, kenalan dulu kan Pak ya? Kenalan. Kalau sudah kenal, lalu cinta. Kalau sudah cinta, membuktikan cintanya selalu ingat. Kalau istrinya minta sesuatu, pasti diusahakan bagaimana caranya supaya dapat. Apalagi pas istri kita lagi mau hamil, pas nyidam, ingin minta sesuatu, pasti diupayakan. Kalau perlu ngutang, karena nyidam itu wah luar biasa. Itu ya. Nah itu penting. Nah sekarang kalau kita ditanya, pasti jawabannya cinta itu Pak. Pak Haji, pian cintalah sama Allah. Cinta pasti, masa enggak? Ya kan? Tapi Pak, di Ali Imran itu yang sering ulun sampaikan, banyak orang yang koar-koar mengatakan cinta kepada Allah, banyak di Madinah ketika itu. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada orang-orang yang bilang katanya cinta kepada Allah. Oh, suruh mengatakan apa ya Allah? Katakan kepada mereka, kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, gitu. Nabi disuruh gitu. Iya. Kalau kamu sudah mengikuti aku, berarti mengikuti menghidupkan sunnahku, maka kamu akan dicintai Allah. Dan tidak hanya dicintai Allah, tapi Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Tidak percaya? Allah punya sifat Ghafurun, Allah juga sifat Rahimun. Jadi harus percaya. Nah, oh ya, betul. Nah, itu. Jadi Pak Haji, kalau cinta kepada Allah, cukuplah mengikuti sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi? Banyak. Tapi tidak harus semua. Sholat jamaah, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, sedekah,
infak, menolong orang, ngasih belanja kepada anak istri, belajar, hadir majelis ilmu, berteman dengan ulama, menjadi hamalatul Quran, menjadi ahli Quran, banyak. Sholat rawatib, banyak. Nah, banyak sekali sunah-sunahnya. Ngapal Quran, mengajar Quran, belajar Quran, sunnah semua. Yang paling tinggi sunnahnya itu belajar dan mengajar Quran, yang paling tinggi. Karena hadisnya pendek, mudah diingat, yang meriwayatkan Bukhari, imam hadis yang paling tinggi derajatnya. Ya, Rasulullah memesankan pendek sekali dan tidak pernah tidak kita katakan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam jamaah ini ulun menyampaikan tentang ma'rifatul Quran dengan harapan kita akan mengenal Allah gitu. Kalau kita nanti mengenal Allah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, biasanya tanda orang cinta itu selalu menyebut-nyebutnya. Bagaimana kita menyebut Allah? Ya zikir, ingat kepada Allah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, tahlil, dan lain-lainnya. Itu merupakan bagian daripada zikir kita. Tapi zikir yang dimaksud adalah zikir yang senantiasa sesuai dengan apa yang dimauin Allah. Seperti tadi, aqimis shalah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Pertanyaannya, ketika kita sholat, siapa yang diingat? Ada orang sholat itu ternyata keingatan kompornya belum dimatiin, batal sholatnya. Kejadiannya di Masjid Al-Muhajirin, sholat subuh, ibu-ibu itu. Ya, karena rumahnya dekat masjid, akhirnya masih sempat sholatnya kan. Ada juga waktu sholat Allahu Akbar, sebelum sholat mencari barang, nggak ketemu. Begitu sholat, keingatan, ternyata kacamatanya. Oh, ingat. Makanya Bapak Ibu kalau kehilangan sesuatu, nggak ketemu, udah sholat aja. Berarti sholat mencari barang hilang gitu ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an itu memang ada 6.234 ayat, dan setiap ayat itu informasinya berbeda-beda, walaupun ayatnya sama tapi maksud kandungannya berbeda. Makanya kalau kita belajar Quran itu banyak ayat yang berbeda, yang sama. Misalnya Al-Baqarah ayat 47 itu sama dengan Al-Baqarah 122, persis sama. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Di 122 juga begitu. Orang yang baru belajar, oh sama ya. Padahal memang ayatnya sama, tapi temanya berbeda. Temanya beda. Makanya ketika kita belajar tafsir, kita melihat ayat itu jangan pada ayatnya persis, tapi lihatlah ayat sebelumnya, lihatlah ayat setelahnya. Ditunjang juga dengan ilmu-ilmu lain gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum isya kan Pak? Belum ya, nanti bunyi biasanya. Nah, pokoknya nanti kalau isya bunyi. Di dalam Al-Quran ini bisa kita jadikan satu ayat menjadi jimat. Apa itu jimat? Barang siji dihemat. Nah, barang siji dihemat itu namanya jimat. Nah, apa itu ayatnya? Ayatnya itu luar biasa. Di surah Muhammad, intan surullaha yansurukum aysabit aqdamakum. Ini pemberitahuan nih. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong Anda dan Allah akan menetapkan langkah Anda, pijakan Anda gitu. Loh, emangnya Allah perlu bantuan, perlu pertolongan gitu. Nah, itu perlunya kita belajar tafsir.
pentingnya kita belajar itu seperti itu. Karena dulu waktu ulun belajar ilmu hadis itu, ternyata tidak semua hadis yang sahih itu bisa disampaikan begitu saja apa adanya, nggak bisa ternyata nggak bisa. Contoh, ada Quran surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami. Tentang poligami itu ternyata hukumnya cuma boleh, bukan wajib. Sesuatu yang boleh itu hanya apabila dilakukan tidak dosa. Tetapi poligami itu bukan sesuatu yang sunnah. Makanya kalau ada orang poligami alasannya sunnah, nah ini perlu belajar lagi nih kepada Pak Asbuah ini. Nah itu tanda-tandanya jangan sampai poligami itu Pak. Insya Allah ya pertemuan yang akan datang ulun kasih makalah tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul supaya kita bisa benar-benar menghadap Allah itu biqalbin salim. Akan kita kaji tentang hati yang bersih itu seperti apa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.